Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. 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 Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan Tuhan kepada gerejanya, yaitu kepada saudara dan saya, kita diminta untuk menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Berarti kita harus menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Tuhan memberikan kata kunci, berjaga-jagalah. Saudara, Tuhan Yesus akan datang segera. Kita harus berjaga-jaga, menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, Tuhan Yesus datang di awan-awan, dan di sana dia akan mengangkat gerejanya, yaitu saudara dan saya yang sungguh-sungguh dengan dia. Dan yang kedua, Tuhan Yesus akan turun dari sorga bersama-sama dengan orang-orang kudusnya dan menginjakkan kaki di bumi ini, yaitu di Bukit Zaitun sebelah timur kota Yerusalem. Dan Tuhan Yesus akan memerintah di bumi ini selama 1000 tahun. Sekarang kita berfokus kepada pengangkatan gereja, rapture. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau diangkat? Boleh angkat tangan. Saudara, sesuai dengan Wahyu 3 ayat 10. Setelah gereja diangkat, maka hari pencobaan akan datang. Hari pencobaan akan datang atas seluruh dunia dan mencobai mereka semua yang ada di dalamnya. Dan saudara, berarti dunia akan mengalami hari pencobaan yang begitu dahsyat. Itu yang disebutkan dengan masa sengsara atau masa sengsara besar. Dan itu belum pernah terjadi dalam sepanjang sejarah. Dan tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi saudara, saya berdoa agar semua kita diangkat. Karena Tuhan berjanji, kalau kita menuruti firman Tuhan dan sungguh-sungguh dengan tekun menantikan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dari hari pencobaan itu. Yaitu kita diangkat. Kita diangkat. Tuhan Yesus berkata bahwa kedatangannya untuk kali yang kedua itu diumpamakan seperti pada waktu zaman Nuh. Pada waktu itu orang makan, minum, kawin, mengawinkan, sampai Nuh masuk dalam bahtera, mereka tidak tahu apa-apa. Sampai tiba-tiba datanglah air bah melenyapkan mereka semua. Itulah yang akan terjadi. Saudara, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan, mau diangkat, kita harus menjadi seperti Nuh. Nuh itu adalah orang benar. Dia tidak bercacat celah. Dan dia hidup bergaul dengan Allah. Karena itu kita harus hidup benar. Tidak bercacat, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Supaya selamat, Nuh disuruh oleh Tuhan untuk membangun bahtera. Kalau misalnya Nuh tidak membangun bahtera, dia tidak akan selamat. Meskipun dia orang benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Tetapi biasanya orang benar, tidak bercela hidupnya, dan hidup bergaul dengan Allah, itu pasti dia membangun bahtera. Apa yang Nuh kerjakan pada waktu membangun bahtera? Yang pertama, dia taat akan segala perintah Tuhan. Dia menuruti dengan cermat, dengan tepat bentuk, ukuran daripada bahtera itu, bahkan mungkin tempat daripada bahtera itu. Dia ikuti. Mungkin itu tidak masuk akal, mungkin Nuh tidak mengerti, tapi dia hanya taat. Dan yang kedua, Tuhan memberikan waktu kepada Nuh
membangun bahtera cukup lama, sekitar 120 tahun. Dan apa yang Nuh kerjakan? Dia pasti akan memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang bertanya pada waktu itu. Nuh akan memberitakan bahwa akan datang penghukuman bagi orang-orang yang tidak membangun bahtera. Nuh memberitakan kabar keselamatan. Demikian juga dengan saudara dan saya. Hari-hari ini kita diminta untuk memberitakan kabar keselamatan. Saudara, saya percaya, mari kita lakukan dua hal ini. Kita menjadi seperti Nuh. Dan saya percaya, kita semua akan diangkat bersama-sama. Dan kita akan bertemu nanti di awan-awan. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Katakan amin. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, terima kasih buat pesanmu hari ini. Terima kasih ya Abah. Kami diminta untuk berjaga-jaga. Bapak terima kasih. Engkau berkati anak-anakmu. Tuhan, tahun 2014 adalah tahun dibukanya pintu-pintu mujizat. Dan anak-anakmu akan menerima semua ini. Terima dalam nama Yesus. Terima. Amin.